kemudian bisa terwujudnya satu daerah atau provinsi Muna Darussalam ke depan yang bisa sejajar dengan Kepulauan Buton, dengan sejajar dengan provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Muna Darussalam, Pak. Provinsi Muna Darussalam itu konsep. Kalau kemudian itu nanti ada pemikiran-pemikiran baru dari masyarakat, tentunya itu didudukkan bersama-sama. Kenapa harus Darussalam, Pak? Ada filosofinya, Pak, atau? Filosofinya adalah kalau bicara soal Darussalam, kita berharap Muna ini itu menjadi daerah yang bisa memberikan keselamatan bagi siapapun yang ada di daerah ini. Gitu. Di Muna Barat itu akan dilakukan pemekaran Tiworo Kepulauan, Pak. Ya, itu kita rencanakan begitu ya, karena Muna Barat ini kan setelah masuk usia ke-7 tahun ya. Dalam regulasi undang-undang bahwa daerah yang mekar itu setelah usia 7 tahun dia bisa dikatakan kembali menjadi bisa dibagi 2 kabupaten. Sejauh ini, Pak, untuk panitia pemekaran sudah mengurus berkas itu sejauh mana, Pak? Artinya persiapan. Jadi persiapan kita hari ini baru tahapan rapat-rapat sosialisasi dalam rangka menyamakan persepsi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan pemekaran satu kabupaten lagi di Muna Barat. Terkait dengan itu sebenarnya jauh menjadi harapan kita lahirnya daerah-daerah baru ini, termasuk Muna Barat sebelumnya, Kepulauan, Muna Selatan, Muna Timur, Kota Raha, termasuk Muna Utara, dalam rangka kemudian bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Muna Raya secara keseluruhan. Wilayah apa kalau untuk Tiworo Kepulauan, Pak? Tiworo Kepulauan itu meliputi Kecamatan Tiket, di Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Tiworo Utara, dan Kecamatan Mangkinki. Kira-kira tanggapan, artinya sebelum melakukan pemekaran berarti sudah ada melakukan pengamatan, pemantauan terkait apakah warga Tiworo atau warga Muna Barat ada artinya respon mereka, Pak, terkait pemekaran ini, Pak. Iya. Kalau bicara Tiworo sebenarnya jauh sebelumnya ya, itu sebenarnya dasar lahirnya ide pemekaran Muna Barat ini sebenarnya berangkat dari daerah Tiworo Kepulauan pada saat itu ya. Tapi karena melihat jumlah kecamatan pada saat itu Tiworo belum memenuhi syarat, baru 3 kecamatan pada saat itu, maka kami coba pikirkan bagaimana kemudian rencana pemekaran itu bisa terpenuhi syarat-syarat undang-undangnya, di mana undang-undang mengharuskan 5 kecamatan. Maka kami coba pada saat itu ya, pada saat itu kita coba menggabungkan 3 wilayah raya ya, Lawa Raya, Kusandi Raya, dan Tiworo Raya. Pada saat itu secara keseluruhan 7 kecamatan ya. Namun dalam perjalanan proses usaha pemekarannya kemudian lahirlah ide pemerintah daerah pada satu Kabupaten Muna menambah 4 kecamatan sehingga menjadi 11 kecamatan untuk wilayah yang meliputi wilayah Kabupaten Muna Barat. Kalau persoalan respon ya memang saya kira pasti ada yang pro kontra ya, respon tidak respon, karena memang ini perlu pemahaman sejauh mana asas manfaat dari pemekaran daerah itu. Terkait ini, Pak, sesudah deklarasi apa kira-kira dari panitia pemekaran Tiworo Kepulauan yang kiat-kiat apa yang akan dilakukan? Tentu kita akan hari ini sementara saya menyampaikan kepada teman-teman yang mendukung kegiatan ini, itu pertama kita rapat dalam rangka pembentukan panitia dulu ya. Itu kan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk mengurusi pemekaran daerah. Nah, setelah itu kami akan masuk pada persoalan persiapan administrasi yang menjadi persyaratan sebuah persyaratan pemekaran daerah. Langkah-langkahnya langsung di pusat atau dirapatkan dulu di DPR atau bagaimana, Pak? Langkah-langkahnya pertama kami akan menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah, usul ke pemerintah daerah, kemudian DPR tembusan, ya kan? Kemudian tembuskan kepada pemerintah provinsi, ya. Jadi itu nanti sekaligus, ya, termasuk pemerintah pusat. Kemudian ini DPR RI, kemudian Kemendagri dan DPD.
Kira-kira menurut kita Pak, ini pemekaran Timur Kepulauan akan disetujui atau bagaimana Pak? Kira-kira pandangan kita Pak? Kalau saya kira selagi itu untuk kepentingan daerah, bangsa dan negara, saya kira tidak ada kata tidak setuju. Ya. Cuman tugas kita adalah itu tadi, bagaimana meyakinkan mulai dari tingkat bawah sampai ke atas bahwa pemekaran daerah itu penting bagi meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Ya, gitu. Selain itu Pak, pemekaran Timur Kepulauan untuk Muna Selatan ya wilayah-wilayah mana saja Pak? Ya, kami coba sebenarnya kita sudah petakan ini untuk wilayah keseluruhan, untuk wilayah Muna Raya, untuk Muna Selatan itu meliputi Tongkuno, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Bone, Kecamatan Marobo, dan Kecamatan Parigi. Ya, itu sudah ada dekat-dekat mau deklarasi atau bagaimana Pak? kami saat ini sementara mengumpulkan dukungan. Ya, tim kita di lapangan sudah sedang bekerja mengumpulkan tanda tangan ya bagi kepala masyarakat yang mendukung. Nah, setelah itu kami coba mengkomunikasikan bagaimana bisa dilakukan deklarasi bersama. Artinya dalam benak Papa ada timbul rasa faktor apa sehingga Pak Kesbang punya niatan melakukan pemekaran yang begitu luar biasa ada beberapa wilayah Pak? Itu terkait dengan persoalan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Muna, sebagai putra daerah, bagaimana kemudian berpikir kita untuk membangun daerah ini bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara, khusus dan Indonesia pada umumnya. Hanya faktor untuk mengangkat. Ya, saya kira banyak hal ya. Artinya kita berangkat dari niat itu, kemudian persoalan lain terkait dengan soal bagaimana kita bisa daerah ini bisa lebih maju lagi. Ya, apalagi kemudian hari ini di sekitar kita ya, seperti Buton hari ini yang sedang berjuang untuk menjadi sebuah Buton Raya atau Kepulauan Buton yang sedang berjuang untuk bagaimana kemudian daerah itu bisa menjadi daerah provinsi. Ini juga menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita. Karena kalau kita kembali persoalan Muna Buton ini, dua daerah yang selama ini posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya. Itu yang kita harapkan, bisa kebersamaan itu, kesejahteraan itu bisa kita selalu bersama-sama. Artinya ujungnya untuk mencapai Muna Raya begitu Pak? Ya, untuk mencapai sebuah Muna Raya yang bermartabat, yang maju, sejahtera dan mandiri, maka upaya kita tidak ada lain. Ya, karena kalau kita lihat daerah kita ini jujur saja, ini daerah kita ini kan kenapa sangat jauh tertinggal dari daerah lain, ya. Bukan persoalan pemimpinnya tidak mampu sebenarnya, ya. Saya kira pemimpin kita selama ini untuk Muna, mulai dari Pak Kaimudin, Pak Ridwan, Pak Dr. Baharudin, semua Pak Rusman, ya, semua orang hebat, termasuk Muna Barat. Pak Rajul itu orang sangat luar biasa hebatnya untuk bangun daerah. Tapi kan kita kemudian kalau seperti apapun hebat kita, kalau kemudian dibatasi dengan kemampuan anggaran, ya otomatis pemimpin kita hanya akan melakukan pembangunan sebatas dengan kemampuan yang ada, uang yang ada, tidak bisa lebih, ya kan gitu. Oleh karena itu daerah ini karena kita tidak punya tambang, tidak punya ya itu tadi tambang emas seperti Bombana, aspal seperti Buton, nikel seperti di daerah daratan sana, kita tidak punya apa-apa dibanding daerah-daerah itu kan. Oleh karena itu strateginya adalah, pilihannya adalah bagaimana kemudian meyakinkan pusat agar daerah ini bisa mendapatkan anggaran yang kemudian anggaran itu bisa membiayai daerah ini sehingga daerah ini bisa lebih maju, berkembang, dan setelah dia maju dan berkembang tentu dia akan diharapkan dia bisa memberi kontribusi kembali kepada negara melalui retribusi dan pajak. Begini Pak, saya mau minta pernyataan Pak Kesbang. Asas manfaat dari pemekaran artinya supaya masyarakat publik tahu asas dari pemekaran dari sisi politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain Pak. Ya, kalau asas manfaat saya kira kita sudah rasakan bersama, ya. Dari sisi politik tentu ya kita ini sebagai manusia tentu kan ada harapan-harapan, ada keinginan-keinginan untuk berkarya, ya.
untuk maju. Tentu ruang-ruang itu, ruang politik menjadi salah satu ruang yang perlu kita pikirkan untuk berikan kesempatan kepada pemuda-pemuda kita atau masyarakat kita untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka gitu. Termasuk itu tadi, termasuk di bidang birokrasi pemerintahan, ya kan? Ini kan di birokrasi ada namanya proses pengkaderan, ya. Jadi dari situ juga tentu setelah dikader mereka membutuhkan ruang untuk lebih memantapkan lagi mereka punya kemampuan dalam birokrasi. Tentu ini diperlukan ruang-ruang kesempatan yang bisa menampung mereka, gitu. Katakan distribusi jabatan itu bisa sampai kepada pegawai-pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan. Artinya yang pemekaran ini Pak, warga baik tokoh pemuda akan mengisi-misi ruang-ruang kosong dari pemekaran. Intinya kan pemekaran ini kan memberikan kesempatan ya kepada baik pada pemerintah ya untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aparaturnya, kemudian memberikan kesempatan kepada pemuda untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja, kesempatan politik ya, kesempatan lain ya, sebagaimana yang kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Gini Pak, minta harapan dan pesan dukungan kepada wilayah warga untuk pemekaran Munaraya Pak. Artinya ujungnya Munaraya. Gitu. Ya, yang pasti bahwa saya berharap masyarakat kita hari ini ya untuk menyadari bahwa daerah kita hari ini daerah yang jauh tertinggal dari daerah-daerah lain yang sebelumnya sama-sama dia lahir. Katakan Kendari, Kolaka, Buton, Muna ini kan dulu berangkat dari sama-sama kabupaten yang lahir dari melahirkan Provinsi Tenggara. Hari ini posisi Muna itu posisi tertinggal ya dibanding Kota Kendari, dibanding Bau-Bau. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyadari bahwa ini perlu kita mengejar ketertinggalan tadi ya. Mari dukung perjuangan ini agar apa yang kita harapkan bisa terrealisasi, kemudian bisa terwujudnya satu daerah atau provinsi Muna Darussalam ke depan yang bisa sejajar dengan Kepulauan Buton, dengan sejajar dengan provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Muna Darussalam, Pak. Provinsi Muna Darussalam itu konsep. Kalau kemudian itu nanti ada pemikiran-pemikiran baru dari masyarakat, tentunya itu didudukan bersama-sama. Kenapa harus Darussalam, Pak? Ada filosofinya, Pak? Atau filosofinya adalah kalau bicara soal Darussalam, kita berharap Muna ini itu menjadi daerah yang bisa memberikan keselamatan bagi siapapun yang ada di daerah ini. Gitu. Makasih, Pak. Ya.